Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Karena tabel lampot kita yang gede-gede udah pada banyak yang laku ya teman-teman. Dan bibit-bibit juga sudah mulai banyak yang keluar. Karena musim penghujan ya teman-teman. Jadi bibit dan tabel lampot sangat lumayan laris di tempat saya. Kali ini kita akan membuat tabel lampot lagi teman-teman. Jadi ini adalah kegiatan rutin yang saya lakukan. Jadi saya terus membuat tabel lampot sebagai investasi untuk masa depan saya ya teman-teman ya. Jadi saya membuat beberapa tabel lampot untuk dijual lagi nantinya. Dan kali ini bibitnya kecil ya teman-teman. Ini adalah bibit yang disortir oleh banyak pembeli di tempat kita. Karena bibitnya kurus dan langsing ya teman-teman ya. Jadi nggak gemoy ya anunya bibitnya. Dan kali ini kita akan tetap mempraktekkan bagaimana cara merawat bibit-bibit yang kurus dan langsing seperti ini teman-teman, biar bisa gemoy seperti Mbak Novia Habab ya teman-teman. Dalam 3 bulan ke depan kita akan membuat pohon ini atau bibit ini menjadi lebih gede dan lebih berisi ya tentunya teman-teman. Karena bibit ini sangat kurus sekali dan ini adalah sortiran dari beberapa pembeli yang melihat bibit di tempat kita dan tidak menarik untuk dibeli atau ditanam karena ya memang kurus ya teman-teman, kurus dan dekil ya seperti Agi Setiawan ya teman-teman. Jumpa lagi dengan Agi Setiawan. Agi Setiawan kali ini bukan mancing. Di sini adalah Kali ini kita mempergunakan media tanam dengan tanah kebun saja teman-teman, dan saya kasih dengan sedikit sekam bakar karena sekam mentah di tempat kita lagi kosong teman-teman, karena ya agak sulit ya sekarang cari sekam mentahnya. Kebetulan ada sekam bakar ya kita pakai sekam bakar saja. Jadi saya nggak mau yang ribet-ribet teman-teman, pakai seadanya saja yang ada di sekitar rumah kita. Jadi kita bisa mempergunakan apa yang kita miliki saat ini teman-teman. Jadi berkebun itu nggak perlu ribet teman-teman, asal kita paham dengan metodenya, insya Allah ini akan jadi bagus ya teman-teman. Dan ini akan saya update terus teman-teman, nanti di 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai pohon ini berbuah akan saya update terus. Ini adalah bibit alpukat bukener ya teman-teman. Jadi kemarin kan saya juga membuat video tentang cara menanam tabel lampot. Waktu itu adalah bibit alpukat sub 034 yang kita tanam, dan nanti atau besok ya akan saya buatkan videonya tentang updatean dari bibit alpukat sub 034 yang kita tanam di pot. Itu pun juga bibitnya bibit yang sortiran juga teman-teman, dan hasilnya juga akan saya update di 1 atau 2 hari ke depan ya teman-teman. Karena sayang sekali teman-teman kalau bibit yang kurus-kurus seperti ini tidak kita rawat ya, sayang sekali. Ini kalau saya cek perakarannya memang busuk setengah ya teman-teman, karena ini terendam air. Bibit di polybag ini kemarin terendam air karena di sini kan hujan terus ya teman-teman. Ini separuh agak busuk akarnya, tapi nggak apa-apa. Dengan kita pindah tanam seperti ini, otomatis akan menstimulan akar-akar yang baru. Jadi ini akan menjadi lebih sehat lagi teman-teman. Tentunya ada tekniknya ya teman-teman. Jadi media tanam yang kita pakai itu memang harus benar-benar steril dan benar-benar bergizi ya teman-teman ya. Ini tetap akan kita kasih kompos nanti teman-teman. Untuk susulan saja komposnya, setelah 2 minggu penanaman kita kasih kompos. Nanti juga bisa kita kasih dengan pupuk kimia ya teman-teman. Kita akan mempergunakan pupuk NPK nanti di 2 minggu pertama setelah kita tanam ini. Dan sekedar info, ini bibit berukuran serokok mil ya teman-teman. Ini batangnya seukuran rokok mil. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa kecil dan kurusnya pohon ini. Dan dalam jangka 3 bulan kita akan memperlihatkan kepada teman-teman nanti bagaimana jadinya bibit ini. Nanti akan saya update terus. Pokoknya simak terus ya video-video di Turen Tabel Lampot, karena kita akan terus berbagi pada teman-teman apa-apa yang sudah kita kerjakan, apa-apa pengalaman kita akan kita share, dan dengan harapan semoga video-video saya ini bermanfaat untuk sesama teman-teman, untuk penghobi tanaman, untuk pemula, untuk yang siapapun lah yang menyukai dunia tanam menanam. Semoga videonya ini bermanfaat. Ini saya kasih dolomit ya teman-teman. Dolomitnya ini juga sisa ini setelah kita melakukan penaburan di kebun kemarin.
ada sedikit. Kalau untuk dolomit, untuk pot yang seukuran segini ya kita kasih 1 genggam saja udah cukup teman-teman. Ini tujuan dolomit adalah menetralkan pH tanah ini teman-teman. Karena saya yakin kalau hujan-hujan seperti ini pH-nya pasti ngedrop ya. Jadi kita kasih dolomit untuk menetralkan pH-nya. Karena kalau tidak kita kasih dolomit teman-teman, ketika kita memberikan pemupukan itu malah akan menjadi racun teman-teman pupuknya. Karena tanahnya asam dan ya tidak bisa dimaksimalkan oleh tanaman itu sendiri teman-teman pupuknya. Jadi langkah pertama sebelum kita menanam ya kita memang harus menetralkan pH di dalam tanaman kita ini teman-teman. Di dalam media tanaman kita ini maksud saya. Nah ini caranya seperti ini ya teman-teman ya. Simple banget, nggak ada yang sulit ketika di tempat saya teman-teman. Pokoknya kita menanam itu harus happy ya teman-teman. Kita nggak boleh banyak pikiran ya. Pokoknya happy, jadi biar tanamannya ini ikutan seneng dan ikutan berkembang dengan baik, dengan dengan sehat ya teman-teman ya. Kita pindahkan dulu. Nah setelah kita pindah ini teman-teman, ini jangan dirubah-rubah tempatnya ya. Jadi ini harus mangkreng di sini sekitar 2 minggu teman-teman. Jadi tidak boleh digeser-geser setelah kita kasih penyiraman air ya teman-teman. Ini saya habis potong rambut teman-teman. Tadi potong rambut di tempat teman saya. Bagaimana teman-teman? Potong rambutnya ini bois apa enggak teman-teman? Ini kita kasih penyiraman ya. Jadi ini kita siram sampai benar-benar airnya mengalir dari dasar pot ya teman-teman. Caranya seperti ini saja. Cukup simple ya sebenarnya kalau kita menanam di dalam pot seperti ini teman-teman. Ini bisa kita jual lagi setelah ini gede teman-teman. Tentunya dengan harga yang lumayan teman-teman. Buat investasi ini bisa banget. Atau kalau kita punya kebun kita juga bisa menanam lagi. Karena kalau kita tanam di pot dulu ini kita memudahkan untuk perawatannya. Jadi setelah pohon ini benar-benar gede dan layak untuk kita kebunkan ya kita kebunkan jika kita mempunyai lahan. Jadi sekali lagi kalau kita menanam secara tabelang pot ini bisa untuk kita jual lagi atau untuk bisa kita tanam di kebun sendiri. Jadi tidak ada ruginya dan tidak ada yang sia-sia ketika kita melakukan cara bertanam secara tabelang pot seperti ini. Nah itu airnya udah pada keluar ya teman-teman. Kita kasih penyiraman lagi sampai bener-bener basah kuyup ya teman-teman. Jangan lupa tombol like-nya ditekan ya teman-teman. Pokoknya saya minta dukungan dari teman-teman untuk memberikan tombol like. Yang sudah memberikan tombol like semoga rezekinya makin berlimpah, sehat selalu ya teman-teman.